Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Angga Krisna, spesialis neurologi dalam acara Diskusi Santai Neurologi. Ini adalah program podcast rutin dari Perdosi Cabang Denpasar, di mana pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber. Jadi narasumber saya pada kesempatan kali ini adalah Dr. Ayu Putri, spesialis neurologi. Ya, selamat siang Dr. Ayu. Halo, selamat siang. Siang Ya, Dokter jadi Angga. Dokter Ayu ini adalah senior saya dulu waktu pendidikan residen neurologi. Mungkin bisa perkenalkan diri Dokter Ayu. Ya, kita udah lama juga nggak ketemu nih. Mungkin Oke. ada info terbaru nih dari Dokter Ayu. Halo, jadi kali ini kita akan ngobrol. Perkenalkan, saya Ayu Putri. Saya bertugas di bagian saraf. Jadi untuk saat ini mungkin lebih dikenal dengan neurolog atau neurologis. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Cuman mungkin lebih sering dengar RSAD ya. Ya. Untuk praktek swasta ada di klinik, salah satunya di Sudirman, klinik SMC. Oke, sekian. Kasih Oke. dok. Berarti sibuk di sana aja ya sekarang. Oke. Sementara Ya. itu aja, 2. Nah, pada kesempatan kali ini topik kita apa Dokter Ayu? Jadi kesempatan kali ini kita mau ngobrol nih. Jadi ini berupa edukasi ya dokter ya. Ya. Edukasi jadi untuk pendengar yang non medis, untuk masyarakat umum, untuk teman-teman tentang kejang dan epilepsi. Kan sering tuh kita dengar kejang atau epilepsi sama nggak sih gitu. Ya. Jadi topiknya itu. Ya, jadi ini kan sebenarnya kejang dan epilepsi itu kan kadang-kadang di masyarakat, nah zaman dulu tuh dikatakan kayak seperti penyakit kutukan gitu ya. Jadi atau dulu orang-orang mengenalnya sebagai penyakit ayan ya. Jadi katanya itu mitosnya zaman dulu tuh penyakit kutukan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita di sini ingin mengedukasi supaya orang-orang lebih kenal apa sebenarnya penyakit kejang dan epilepsi itu sendiri. Nah, kita mulai Dokter Ayu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dokter Ayu sebenarnya apa sih kejang dan epilepsi itu sendiri? Ya, kita mulai dari kejang ya dokter ya. Jadi Ya, silakan. kejang itu merupakan suatu bentuk manifestasi klinis akibat letupan atau ada yang mengatakan cetusan listrik abnormal di otak. Jadi itu merupakan bentuk yang manifestasi dari suatu penyakit. Kita sebut kejang. Hanya saja pada beberapa literatur mungkin teman-teman yang belajar di bidang medis lebih mengenal dengan bangkitan. Itu lebih luas. Kemudian epilepsi sendiri merupakan satu hal yang berbeda dari kejang. Dimulai dari kejang dulu, yang lebih umum kita sebut dengan bangkitan, dan kejang belum tentu suatu epilepsi. Itulah konsepnya. Kemudian masuk ke epilepsi. Epilepsi itu pasti nggak sih akan berbentuk kejang? Umumnya epilepsi itu ditandai dengan kejang. Namun kejang bukanlah suatu epilepsi. Jadi berbeda ya. Kemudian masuk ke definisi. Epilepsi itu apa? Merupakan suatu kondisi, konsepnya adalah gangguan atau merupakan suatu sindrom akibat kelainan di otak. Kelainan di otak inilah yang kita cari penyebabnya apa. Namun secara teoritis nanti akan terjadi suatu bangkitan, terjadi 2 kali bangkitan yang sama dengan jarak bangkitan pertama dan yang kedua di atas 24 jam. Itu definisi yang kita gunakan saat ini. Kurang lebih seperti itu yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum yang non medis. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Dokter Ayu. Nah, kadang kan masyarakat itu ataupun teman-teman itu pasti sering mengatakan, misalnya gerak-gerak sendiri atau nggak sadar keluar busa itu kejang, epilepsi gitu kan ya. Ada jenisnya nggak sih? Soalnya kan kadang ada yang cuma separuh tangan aja, yang menghentak-hentak, ada yang semuanya menghentak-hentak. Nah, itu bisa dijelaskan lebih jauh, lebih detail nggak Dokter Ayu? Ya, jadi pada umumnya kejang di masyarakat atau mohon maaf epilepsi yang kita sebut dengan ayan di masyarakat luas memang ditandai dengan suatu kejang atau bangkitan. Yang dapat dilihat oleh masyarakat yang sangat sering adalah gerakan menghentak, disertai kehilangan kesadaran dan bibir berbuih. Namun jauh daripada itu banyak sekali jenis atau bentukan bangkitan. Contohnya apa dok? Misalnya adalah satu tentunya kehilangan kesadaran sesaat, disertai gerakan menghentak. Kemudian ada juga pasien yang kesadarannya baik, hanya terjadi hentakan di satu tangan.
itu kita sebut epilepsi parsial atau bangkitan parsial. Kemudian ada juga bentuk bangkitan yang psikis, itu juga ada. Atau misalnya ada dok, keluarga saya saat sedang aktivitas tiba-tiba dia plek langsung seperti terhenti, diam, tanpa gerakan, itu juga ada. Itu kita sebut dengan lena. Jadi bentuknya sangat bermacam-macam, namun yang umum di masyarakat adalah gerakan menghentak, kemudian pasiennya berbuih, kemudian ngompol, itu yang sedikit yang sering dijumpai. Cuman kita, Dokter Angga, kita pengen ngasih tahu masyarakat ya, yang non medis bahwa ada loh bentukan bangkitan yang lain, contohnya tangan menghentak, kemudian gerakan separuh wajah, itu juga bisa terjadi disertai dengan kesadaran yang masih baik. Itu yang pengen kita sampaikan ke masyarakat, bahwa ada bentukan yang lain selain gerakan menghentak seluruh tubuh. Iya. Iya. Jadi banyak sekali ya sebenarnya Iya. penyebab jadi banyak Bentukan. sekali ya bentukan kejang itu sebenarnya ya. Dan masyarakat kan taunya kalau misalnya menghentak-hentak dan tidak sadar gitu ya. Ya. Tapi ternyata malah ada yang tidak seluruhnya tidak sadar gitu. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting sekarang. Apa sih kira-kira yang biasanya menyebabkan kejang tuh? Yang paling sering apa kira-kira, Dokter Ayu? Kita penyebab epilepsi ya, penyebab epilepsi di literatur sendiri memang sudah dibagi secara umum menjadi 3. Yang pertama adalah idiopatik. Idiopatik diartikan sebagai kita tidak tahu penyebabnya apa dan cenderung dimulai dari usia yang muda. Kemudian ada kriptogenik, kemudian ada simptomatis. Itu 3 lingkaran besarnya. Tapi bila kita cari lebih detail, ada satu yang disebabkan oleh misalnya perubahan struktur otak. Contohnya pasien telah mengalami stroke. Kemudian pasien dengan gangguan struktur otak lainnya. Kemudian ada yang kedua infeksi. Contohnya apa dok? Contohnya adalah infeksi sistem saraf pusat. Kemudian ada pula yang akibat imun. Imun ini adalah contohnya pasien dengan kondisi penyakit imun, misalnya multiple sklerosis mengalami epilepsi. Kemudian ada juga yang kita tidak ketahui penyebabnya. Itu adalah beberapa contoh yang lebih spesifik. Ada genetik nggak dok? Ada. Contohnya juvenile myoclonic epilepsy. Itu diduga atau sudah terbukti bahwa penyebabnya memang gangguan genetik. Itu cuma beberapa contoh penyebabnya. Oke, penjelasan dari Dokter Ayu sudah sangat mendalam. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter Ayu ya. Misalkan nih, ada saudara kita atau teman terdekat kita yang ternyata kira-kira mengalami kejang atau hentakan-hentakan seperti yang sudah Dokter Ayu jelaskan tadi. Nah, saya sebagai masyarakat awam misalnya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali? Apa pertolongan pertama yang bisa kita berikan ke teman atau orang terdekat kita itu? Iya, jadi kita bersama-sama sebagai dokter, neurolog terutamanya, kita ingin sekali mengedukasi masyarakat bahwa saat ada anggota keluarga, saat ada teman yang mengalami kejang di dekat kita, yang pertama adalah jangan panik. Karena refleks ya, kita kalau ngelihat gerakan menghentak, kita cenderung untuk berusaha menahan, menghentikan. Tapi kita harus mengedukasi masyarakat untuk teman-teman, begitu ada teman, ada anggota keluarga terdekat yang kejang, yang kita harapkan satu, jangan panik. Kemudian jauhkan barang-barang yang berbahaya dari sekitar pasien yang sedang mengalami bangkitan tersebut. Jadi meja, kursi, itu harus dijauhkan dari pasien untuk menghindari dia terluka. Yang kedua, pastikan nafasnya baik, jalan nafasnya baik. Caranya gimana? Bila ada pasien gerakan menghentak, bibir berbuih, kita bantu miringkan kepalanya. Jadi pastikan bahwa air liur atau ada benda-benda yang menghambat di dalam bibir keluar lewat samping. Kasarnya seperti itu. Jadi yang pertama jangan panik, jauhkan benda-benda yang berbahaya. Kemudian pastikan jalan nafasnya baik. Kemudian yang ketiga tentunya setelah stabil, kita harus bawa pasien ke pusat kesehatan terdekat. Entah itu dokter praktek swasta atau ke puskesmas. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Dokter Angga ada tambahan? Nggak, dari saya nggak ada tambahan. Oke, nah sekarang ini juga yang nggak kalah pentingnya yang sering ditanyakan masyarakat ya. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa ini memang benar epilepsi gitu. Jadi pemeriksaan apa saja sih yang perlu kita lakukan? Jadi ya runtutannya itu mungkin bisa dijelaskan Dokter Ayu, karena
Ya, ini saya rasa masyarakat masih bingung kan, kapan sih sebenarnya harus direkam gelombang otaknya atau yang kita sebut dengan EEG, Mm-mm. atau kapan sih dilakukan pemeriksaan canggih misalnya seperti CT scan kepala atau MRI kepala. Nah, seperti Mm-mm. itu. Jadi kapan sih kita bisa tahu pasien tersebut adalah kejang? Biasanya pasien yang mengalami epilepsi akan mengalami bangkitan yang berulang. Bangkitan itu terjadi mendadak dimanapun. Entah itu mungkin malam di rumah, jadi selalu kita bilang sama pasien mengedukasi bahwa bila ada gerakan yang dilakukan adalah hal tersebut tadi dan usahakan direkam. Rekam, sekarang banyak ya Dok Angga ya, semua bawa ponsel ya. Jadi Ya, kita benar. harapkan rekamlah dengan ponsel gerakan tersebut bisa ditunjukkan ke dokter. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi termasuk pemeriksaan penunjang yang canggih, berdasarkan penyebab epilepsi tadi, kita butuh memastikan gimana sih struktur otaknya. Itu kita buktikan dengan CT scan kepala. Jadi pencitraan, melihat kondisi atau struktur otak tersebut dengan CT scan kepala atau bisa dengan MRI kepala. Kemudian berikutnya kita memastikan gimana sih fungsi otaknya karena bangkitan adalah suatu cetusan gelombang otak yang abnormal. Gelombang otak lah inilah fungsinya yang harus kita rekam dengan EEG. Jadi kita fungsinya dua pemeriksaan ini sangat berbeda, satu untuk melihat gelombang otak dan fungsi otaknya, satu untuk pencitraan, melihat struktur otaknya. Dari sinilah kita bisa tahu epilepsinya masuk penyebab di mana, penyebabnya apa, sumbernya di mana. Hanya saja memang di tempat-tempat mungkin lebih terpencil ya, yang keterbatasan EEG dan CT scan, epilepsi sudah bisa ditegakkan dengan klinis, di mana dia mengalami bangkitan 2 kali, jarak yang pertama dan yang kedua adalah di atas 24 jam. Tapi untuk lebih mendalam ke mengetahui etiologinya, kita harapkan lengkap dengan EEG dan pencitraan, yaitu CT scan atau MRI kepala. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi di sini poin pentingnya saya tangkap ada dua ya. Yang pertama, jika ada kejang atau bangkitan, ada gerakan menghentak-hentak yang dicurigai kejang, jadi tolong rekam gitu. Karena itu akan membantu kita sebagai dokter untuk mendiagnosis dengan benar, seperti itu Dokter Ayu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang kita berada di kota besar, jadi memang tersedia layanan perekaman otak dengan EEG ataupun pencitraan otak dengan CT scan atau MRI kepala, lakukanlah itu karena kedua hal itu akan sangat membantu untuk penegakan diagnosis epilepsi. Iya, benar Ya, sekali. seperti itu ya. Ya, kurang lebih Nah, seperti itu. Kadang kan ada pasien yang datang, dokter, saya sudah di CT scan, ngapain saya di EEG lagi? Makanya kita pengen mengedukasi, ini loh dua ini berbeda tujuan, itu. dan kadang juga sebaliknya, ya, saya sudah Benar. di EEG, Ngapain di CT direkam scan distrik, lagi? ya, kenapa mesti di CT scan atau di Iya, MRI lagi, heeh. seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, diagnosis sudah pasti gitu, epilepsi. Pengobatannya gimana Dokter Ayu? Ini pasien-pasien epilepsi ini bisa sembuh atau tidak? Iya. Jadi Dokter Angga, seperti yang kita tahu, banyak pasien epilepsi yang berharap, saya mau minum obat seminggu dok, saya mau sembuh itu. Karena itu di awal memulai terapi kita selalu bilang, tujuan pengobatan ini adalah mengoptimalkan agar si pasien bisa optimal melakukan aktivitas seoptimal mungkin sehari-hari tanpa ada keterbatasan akibat bangkitan kejang. Jadi mengoptimalkan aktivitas dan meminimalkan efek samping dari obat tersebut. Jadi selalu kita berikan contoh bahwa si obat ini akan mengendalikan, secara awam ya bahasanya, mengendalikan agar kejang tidak muncul. Nanti Bapak atau Ibu minum obat di rumah, yang kita harapkan di luar rumah Ibu bisa aktivitas seperti biasa. Jadi istilahnya seperti ada yang mengendalikan si bangkitan atau kejang tersebut agar tidak muncul kembali. Kalau dibilang bisa sembuh, tentunya ada batas waktunya ya Dokter Angga ya. Jadi kita masih ada dengan menggunakan protap kita bahwa selalu ada evaluasi per 3 tahun minum obat, EEG ulang, bila ada hasilnya baik, kita mulai bisa turunkan dosis sedikit demi sedikit. Itu. Cuman yang paling penting sebelum memulai terapi adalah mengedukasi pasien. Apa sih tujuan utama kita memberi terapi? Agar dia di luar rumah bisa aktivitas seoptimal mungkin tanpa keterbatasan. Itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke ini. Nah,
pada masyarakat itu sering sekali terjadi kesalahan informasi mengenai epilepsi. Jadi seperti semacam mitos-mitos. Ya, Nah, sekarang mitos kita dan fakta ya dok mitos ya. dan fakta Benar gitu. sekali. Ya. Sekarang kita berbicara mitos yang pertama. Iya. Nah, penyakit epilepsi itu sebenarnya bisa menular atau tidak, Dokter Ayu? Iya, pasti sering dokter Angga ya. Dokter, saya nggak mau berbagi minum sama teman saya, nanti saya ketularan epilepsi. Itu mitos, karena epilepsi tidak menular. Sekali lagi, epilepsi merupakan gangguan atau sindrom karena kelainan otak yang tidak menular dari menular melalui makanan, menular melalui kontak fisik, itu tidak menular. Jadi itu adalah mitos. Sangat sering ya dok ya. Ya. Kemudian yang kedua, Dok. Ketika terjadi kejang, kan badan menghentak-hentak, bibir juga menggertak gitu ya. Iya. Perlu tidak kita masukkan benda-benda untuk supaya bibir itu aman gitu, Dok? Kadang kan sering tuh di masyarakat dimasukkan sendok, dimasukkan kain seperti itu. Iya, itu adalah mitos. Jadi sebelumnya pada masyarakat menganggap bahwa begitu ada bangkitan, begitu ada gerakan menghentak, bibir berbuih, gertakan bibir harus segera dihentikan dengan memasukkan benda keras seperti sendok ke dalam bibir. Namun hal tersebut, bangkitan itu muncul akibat cetusan di otak yang dalam waktu singkat. Yang kita perlu lakukan adalah mengamankan pasien tetap berada di sisinya tanpa melakukan kekerasan. Karena memasukkan sendok termasuk kekerasan ya dokter Angga ya, di mana dia dapat melukai pasien itu sendiri. Jadi itu adalah mitos, jangan dilakukan. Cukup mengamankan pasien saja. Nah sekarang mitos dan fakta yang ketiga, Dok. Kan pasien epilepsi itu dikatakan tidak boleh bekerja. Nah ini gimana menurut dokter? Mitos atau fakta, Dok? Ya, makasih dokter Angga. Ini adalah mitos ya. Tentunya pasien dengan epilepsi tetap kita harus support untuk melanjutkan pekerjaan, tetap optimal aktivitasnya. Namun, ada beberapa pasien nih dok, contohnya dokter saya satpam shift malam. Jadi, kita harus edukasi dia bahwa pekerjaan harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Shift malam itu tentu bisa kita atur menjadi shift pagi atau siang di jam produktifnya tanpa mengganggu jam istirahat. Dengan harapan dia tetap beraktivitas optimal walaupun di rumah minum obat. Jadi mitos ya. Jadi kita harus tetap support pasien agar tetap bisa bekerja. Oke, lanjut. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Mitos dan fakta yang nomor 4. Nah, di desa saya tuh sering ada yang menanyakan seperti ini, Dok. Jadi, penyakit epilepsi itu adalah penyakit kutukan gitu. Karena misalnya karena jarang sembahyang, karena lupa dengan leluhur gitu. Kira-kira menurut dokter Ayu gimana, Dok? Secara ilmiah tentu itu mitos ya dokter Angga ya, banyak di tempat yang masih pendidikannya kurang katanya salahin betare, bukan ya. Jadi itu adalah mitos. Tetap epilepsi merupakan suatu kondisi akibat kelainan atau sindrom di dalam otak. Jadi itu adalah mitos. Ya, kita cukupkan dulu mitos dan faktanya. Ya, sekarang gini, Dok. Tips. Nah, sekarang kira-kira ada nggak saran dari dokter atau tips ringan lah untuk pasien-pasien yang sudah minum obat epilepsi? Gimana caranya ketika dia mengkonsumsi obat epilepsi itu supaya tidak kumat kejangnya, Dok? Ya, jadi sebelum memulai terapi tentu kita ada edukasi untuk memulai terapi itu. Dalam perjalanan kita harus selalu mengingatkan pasien. Jadi untuk pasien-pasien kita selalu jaga kesehatan. Jadi pasien epilepsi itu sama dengan yang lain. Kita selalu tekankan itu. Tapi dia minum obat untuk mengontrol kejangnya. Yang kita harapkan tetap dalam kondisi fit, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Silakan bekerja dalam kemampuan atau tidak diforsir ya. Kemudian minum yang cukup. Terpenting adalah minum obat tepat waktu. Karena kita yang menentukan dosis obat dan jam minum obatnya. Seperti itu, kurang lebih sama, hanya saja dia harus lebih menjaga kondisinya dibanding yang lain agar tetap fit dan bangkitan itu tidak muncul selama minum obat. Baik dokter. Ya, ini yang pertanyaan dari saya yang terakhir, Dok ya. Ya. Untuk obat epilepsi sendiri, apakah semua rumah sakit sudah menyediakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BPJS sudah menanggung tidak obat-obatan epilepsi ini, dokter? Ya. Supaya mudah aksesnya bagi masyarakat kan saat ini. Ya,
Jadi untuk pengobatan epilepsi karena obatnya adalah obat rutin diminum setiap hari, pemerintah sudah mulai membantu. Jadi memang dari awal pemerintah sudah membantu untuk pasien-pasien epilepsi mendapatkan obat secara gratis dengan tanggungan atau insurans dari BPJS. Namun pada beberapa kondisi epilepsi tentunya dapat mengalami komplikasi yang membutuhkan terapi lebih tinggi. Istilahnya mungkin untuk masyarakat lebih tinggi, itu akan dibantu dirujuk ke rumah sakit yang tipe lebih tinggi untuk mendapatkan pengobatan lebih kompleks. Tapi secara umum, untuk rumah sakit tipe di daerah tipe D atau tipe C, obat-obat epilepsi sudah tertanggung BPJS. Oke. Ya. Jadi bisa dikatakan sebagian besar itu tertanggung ya dok ya? Iya, ini biar masyarakat nggak khawatir ya. Iya. Jadi yang di rumah nonton, oh ada nih keluarga saya takut berobat karena memang keterbatasan biaya. Ternyata pemerintah memang sudah membantu dengan obat itu gratis. Pemeriksaannya pun gratis. Baik, siap. Menenangkan sekali ya. Iya. Jadi kalau memang ada kecurigaan epilepsi, segera ke rumah sakit. Oke, terima Ya, kemudian kasih. terakhir ada pesan terakhir dari Dokter Ayu sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini? Ya, jadi kita berdua ya dok ya, kita mengharapkan sesi obrolan ini juga berguna untuk masyarakat, bisa membantu. Jadi masyarakat yang lebih tahu harus ngapain sih kalau ada yang kejang di sekitarnya. Bahkan kalau misalnya ada keluarga yang kejang, ada yang epilepsi, tapi belum berobat, jadi nggak usah takut nih. Kita, rumah sakit pemerintah tentunya sudah bisa membantu untuk pemeriksaan dan pengobatannya. Jadi jangan khawatir, silahkan datang ke rumah sakit, minta bantuan, jangan dibiarkan kejangnya di rumah. Udah, sekian. Terima kasih kepada Dr. Ayu Putri. Nah, begitulah teman-teman pemaparan dari Dr. Ayu Putri, spesialis neurologi. Saya harap sesi podcast ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Sekali lagi, jika memang mengalami kecurigaan adanya kejang, epilepsi, segera datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan sehingga cepat mendapatkan pengobatan. Terima kasih kepada Dr. Ayu Putri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Sampai jumpa lagi pada sesi podcast Perdosi dan Pasar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.